أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadribu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ala yasadaqallahu wajib. Jamarullah, tiada kata yang patut kita ucapkan saat ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puji semua nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk hamba banyak bersyukur kepadanya dengan menggunakan semua nikmat yang telah anugerahkan Allah kepada kita untuk mentaatinya, untuk beribadah kepadanya, dan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga limpahkan Nabi kita yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabinya, tabinya dan pengikutnya hingga yaumil kiamat kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selaku khatib
saya sampaikan berwasiat khususnya pada diri pribadi juga kepada jemaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa yang akan menjadikan bekal kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Jemaah Allah, hari ini adalah merupakan momen yang cukup luar biasa karena merupakan bagian dari waktu yang Allah tentukan, yang Allah istimewakan, yaitu bulan ini merupakan bulan di mana Allah menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai bagian dari Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang Allah muliakan. Jamaah Allah, kita tahu bahwa sebelum kita menjelang bulan ke-9 yaitu bulan Ramadan, maka kita melewati 2 bulan ini, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di mana bulan Rajab ini merupakan bagian di antara 4 bulan yang Allah muliakan yang terpisah dari 3 bulan lainnya. Jemaah Allah, di bulan ini, di bulan Rajab ini adalah momentum di mana sebagai momen yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan, dan kita harus yakini bahwa di antara waktu-waktu itu ada Allah yang tempatkan sebagai waktu, yang sempatkan sebagai waktu kesempatan kita untuk melakukan momen kebaikan-kebaikan yang menjadikan kuantum atau loncatan kebaikan bagi kita semuanya. Sebagaimana para ahli tafsir di saat menafsirkan surat atau ayat 36, sebagaimana misalnya Tabari, Parloji, Qur'an Al-Qutubi menyatakan bahwa ayat ini, yaitu ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 36, mengartikan, menunjukkan bahwa di bulan ini ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita buat keburukan atau berbuat dolim, maka Allah pun akan melipat gandakan keburukan tersebut. Oleh karena itu jemaah Allah, mudah-mudahan di bulan ini kita akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan juga merupakan gerbang menuju Ramadan, ataupun juga merupakan terminal keberkatan kita menuju Ramadan. Maka seolah-olah di bulan ini kita di-training, dilatih, dijadikan waktu ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan sebaik mungkin. Karena pada demikian, karena kita tahu bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa banyak orang yang berpuasa di mana puasanya itu tidak ada arti apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan rasa haus dan rasa dahaga dan rasa lapar ataupun rasa haus. Jamaah Allah, ini menunjukkan bahwa betul-betul saum itu harus dilaksanakan kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah mencontohkannya, supaya saum yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dan di momen ini merupakan gerbang awal, yaitu di bulan Rajab ini, kita amalan yang harus kita lakukan adalah secara singkat atau secara redaksi Allah menyampaikan dari ayat surat atau ayat 36 bahwa amal yang kita lakukan di antara bulan ini adalah bagaimana supaya kita tidak melakukan perbuatan dolim. Secara lengkap ayat surat at-Taubah ayat 36 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, bahwa sesungguhnya bulan-bulan menurut Allah itu ada 12 bulan sebagaimana Allah tuliskan dalam kitabnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya minha arba'atul hurum, diantaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Dari kadinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadribu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian melakukan kedoliman di dalamnya bagi diri kalian. Jemaah Allah, kita tahu dolim itu adalah berbuat sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau sebaliknya adalah adil, berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana kita, Allah telah memberikan kepada kita potensi yang begitu luar biasa pada tubuh anggota kita, anggota tubuh kita. Ada yang namanya mata, ada yang namanya telinga, ada yang namanya perut dan sebagainya, tangan kita, kaki kita. Itu adalah potensi ataupun anugerah yang Allah berikan kepada kita yang nikmat luar biasa, di mana dengan ayat ini ditegaskan bahwa kita tidak boleh berbuat dolim kepada diri kita,
Dolim adalah perbuatan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ketika kita menggunakan mata, maka gunakanlah mata untuk kebaikan, untuk menjadi ladang pahala. Demikian juga tangan kita, kaki kita, kemudian hati kita, bahkan niat-niat kita, itu semua harus ditempatkan, difokuskan pada tempatnya. Itu pada tempat yang Allah ridhoi dan Allah menjadikan suka atau senang kepada kita, menjadi cinta kepada kita, karena kita menempatkan semua anggota tubuh kita, semua anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk mencapai ridho Allah. Itulah maka menjadikan kita tidak mendolimi diri kita. Ketika kita tempatkan pada tempatnya, pada kebaikan-kebaikan, terutama di bulan ini, maka Allah akan meridhai kita. Sedangkan keridhaan merupakan gerbang menuju surga. Bahkan dalam surat At-Taubah jelaskan bahwa ridho Allah itu lebih luas daripada surganya. Artinya bahwa kalau ridho Allah telah kita gapai, maka tentu otomatis surganya pun kita gapai. Dengan amalan pertama di bulan ini, di bulan Rajab ini adalah kita tidak mendolimi diri, melatih diri kita, anggota tubuh kita supaya tidak dolim, yaitu supaya semua anggota tubuh kita atau semua potensi Allah kepada kita adalah digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, ketika kita di bulan ini, di bulan momen ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya menuju ridho Allah, tentu akan lebih mudah ketika kita menggunakan, memanfaatkan semua potensi Allah kepada kita kepada kebaikan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Di bulan ini berbeda dengan Ramadan, sebenarnya Rasul menyatakan bahwa di bulan Ramadan merupakan bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan Allah belenggu juga setan-setan. Di saat ini tentu momen itu tidak ada, belum ada, baru ada di bulan Ramadan. Kalau di saat ini kita bisa mengendalikan semua diri kita untuk menuju kebaikan, terutama kita berusaha mengekang diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan perilaku syaitan, tentu benar-benar akan lebih mudah lagi. Karena diri kita, karena nafsu kita itu akan lebih tinggi dibanding dengan syaitan itu sendiri. Karena ternyata di bulan Ramadan itu banyak orang yang melakukan kezaliman, artinya melakukan puasa sekedar hanya puasa perutnya aja, hanya menahan lapar seperti Rasul menyampaikan. Misalnya kata-katanya masih kata-kata kotor, ataupun perbuatan-perbuatannya masih menyinggung orang lain. Ini menunjukkan bahwa nafsu itu begitu tinggi sebetulnya dibanding syaitan itu sendiri. Maka bisa jadi di bulan Ramadan pun bagi orang yang tidak terlatih, maka tentu akan lebih sulit untuk mengendalikan diri. Maka di bulan ini merupakan momen di mana kalau bulan ini bisa terkendalikan, bisa terfokuskan diri kita untuk menuju kebaikan, maka tentu di bulan Ramadan kita akan lebih mudah, akan lebih begitu enjoy, ataupun kita melaksanakan dengan senang Ramadan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, dengan mata melihat ayat-ayat Allah, dengan mulut mengucapkan tilawah dan sebagainya, dzikir. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan lainnya, akan tentu kita akan pertahankan, di mana kalau sebelumnya kita sudah terlatih di bulan ini, tentu akan lebih mudah lagi di bulan Ramadan. Maka wajar kalau bulan Rajab ini merupakan bulan agung yang menjadikan gerbang pada Ramadan, atau menjadikan terbilang menuju Ramadan, di mana kalau kebaikan di saat ini kita pertahankan, kebaikan ini kita istiqomahkan di bulan ini, karena kebaikan yang akan berlipat ganda, tentu di bulan Ramadan akan lebih mudah kita untuk melaksanakan. Setidak-tidaknya kita menjelang Ramadan di bulan Rajab ini, kita siapkan jiwa kita untuk terus-menerus dilatih, diasah, karena Ramadan salah satu artinya adalah membakar keburukan dosa-dosa kita dengan diliputi ataupun dikuasai dengan kebaikan-kebaikan, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan dengan amal soleh. Kemudian juga dikatakan diasah jiwa kita untuk semakin tajam, mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak. Kemudian juga kita menyiapkan ilmu kita dari segi fikihnya, dari segi akhlaknya. Dari segi akhlaknya sebenarnya mengatakan bahwa puasa ini hendaklah menjadikan kita ladang pahala, menjadi tidak bakal pahala kita karena ucapan-ucapan kita atau perbuatan-perbuatan kita. Kemudian juga kita siapkan fisik kita, karena tentu Ramadan ini kita perlu menyiapkan fisik kesehatan kita di saat ini untuk dijaga terus, ataupun kalau ada sakit kita diobati juga. Kemudian juga kita siapkan harta,
Karena maliyah ini atau harta ini juga Rasul mencontohkan bagaimana Rasul berdermawannya ketika Ramadan. Karena Rasulullah memang dermawan di sebelum Ramadan, apalagi di saat Ramadan. Maka kalau di saat ini kita untuk berdermawan, maka tentu di bulan Ramadan itu kita akan lebih mudah dermawan dan mudah berinfak pada sedekah karena kita sudah menyiapkan harta di saat ini. Dan yang terakhir kita juga siapkan target kita di bulan Ramadan. Kalau di bulan lalu kita tidak pernah hatam Quran, diusahakan di bulan ini menjadi hatam. Kalau kemarin hatam 1 kali menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Juga kalau tarawih kita tidak bolong-bolong karena tarawih hanya ada momennya di bulan Ramadan, di bulan lainnya tidak ada tarawih, maka itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka target-target itu kita harus dicamkan di saat ini sebagai gerbang menuju Ramadan. Di Rajab ini kita latih dengan kebaikan-kebaikan, terutama mengendalikan diri sebagaimana Allah menegaskan di surat atau ayat 30 untuk tidak berbuat zalim, yaitu tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharap kebaikan-kebaikan kepada Allah, mengharap pahala Allah, tentu kita harus melakukan sesuatu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita menuju kepada kebaikan, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita di saat ini bisa melakukan kebaikan-kebaikan menjadi momen, karena saat ini merupakan ladang pahala kita menuju Ramadan yang akan lebih taburan pahala lebih banyak berlipat ganda dibanding bulan ini. Barakallahu li wa lakum fil qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayat hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatan wa sallallahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, al-hadana wa kunna linahtadiya hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimin mujahidina fi Gaza. Allahumma sabbit aqdama sirrahum ya Rabbana. Allahumma ahlikil kawal musyrikin wa yahudaniyata wa israil bi haqqi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dirapatkan teruskan yang di belakang menyelesaikan. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa'an fa'alafa baina qulubikum wasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa'amma man aswaddat wujuhum kafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa amma alladhina abyadat wujuhum fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dhulman lil 'alamin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-layli idha 'as'as was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim wa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Amin.